Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustaz, bagaimana kabar antum nih? Alhamdulillah sehat aja nih. Gimana kabar antum? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita sudah masuk puasa ke berapa nih? Puasa ke 21 ya? Iya. Iya. 22 ada satu. Masuk mau malam ini 22 ya? Oh iya 22 ya. Ya kayaknya. Oh iya 22. Tuh. Oke, alhamdulillah kita nih sudah dekat mau berbuka ini, alhamdulillah. Iya, nih di Kalimantan Timur sekarang udah jam 5. Ya, jam 5 lebih lah, setengah 6. Ntar lagi kita berbuka puasa. Oh, alhamdulillah. Akhir-akhir ini Ustaz, ada stigma orang tua mengenai tentang pondok pesantren nih. Terkhususnya pondok pesantren ini kan banyak, beberapa pondok pesantren itu mencoreng nama pondok pesantren gitu. Sehingga pemikiran orang tua itu tidak ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren dengan sebab stigma seperti bullying yang baru-baru kasus kemarin, ya kan? Terus terjadi kemarin di Samarinda ada kasus ustazah menyakiti santri putrinya. Nah, kan bagaimana pandangan antum untuk situ nanti? Nah, tapi sebelum itu Ana pengen tahu dulu nih. Antum masuk pondoknya dulu, sebelum masuk pondok tuh gimana gitu? Nah, ini cerita yang cukup panjang ini. Jadi dulu saya pertama kali masuk pesantren itu sebetulnya itu dimulai kelas 4 SD. Kelas 4 SD? Iya, sebetulnya. Tapi itu nggak nyampe, kalau nggak hilang tuh, nggak nyampe sebulan kayaknya. Nggak nyampe sebulan? Nah, kabur saya. Karena ceritanya kabur gimana tuh? Ya panjang. Mungkin karena masih terlalu muda kan waktu itu, masih belum ada pikiran dewasa lagi, masih terlalu kanak-kanak gitu. Menurut saya juga memang kalau masuk pondok terlalu dini itu kurang tepat lah. Oh, kurang tepat sih. Karena belum matang, dia belum bisa nyuci sendiri, belum bisa ngurus dirinya sendiri gitu, masih butuh orang tua gitu. Nah, jadi pas itu balik lagi ke sekolah SD. Balik ke SD. Sampai akhirnya SMP pun masih sekolah formal. Dan pertama kali masuk pesantren yang betul-betul mondok tuh itu pas SMA. SMA. Berarti di SMP itu masih sekolah formal. Sekolah formal saya belum masuk saya. Makanya sekarang baru merasa nyesal gitu. Oh. Seandainya dulu, tapi sudah takdir lah ya. Gitu. Seandainya dulu mungkin masuk dari SMP mungkin, wah sekarang udah jadi syekh. Ya tapi sudah jadi takdir gitu. Jadi masuk pondoknya memang SMA. Tapi luar biasa sampai ini kan dari SMA sudah mampu menghafalkan Al-Quran 30 juz. Ah iya, kebetulan aja itu. Memang dulu di pesantren itu memang khusus tahfiz. Oh, khusus tahfiz. Hatamnya berapa lama, Sa? Kurang lebih hampir 2 tahun, kurang. Kurang lebih. Iya, kurang lebih hampir 2 tahun kurang. Waktu itu antum di pondok pesantren apa, Sa? Pertama kali di Fityatul Islam. Di Puncak Bogor. Di situ sekitar kurang lebih setahunan lah. Itu waktu antum SMA tuh sudah memang ada mempunyai basic untuk agama atau gimana, atau dari nol ketika SMA? Nah, sebetulnya saya nih kebetulan dari keluarga yang agamis ya. Bapak saya Abi kebetulan memang tokoh agama di Bogor. Tapi anaknya tidak, ya waktu itulah ya, waktu itu belum tentu bapaknya kiai sekalipun, belum tentu anaknya itu ahli agama, belum tentu. Banyak kan kejadian, termasuk saya pribadi. Makanya menurut saya memang kalau menyangkut tentang yang di awal tadi ya, tentang kejadian keadaan pondok pesantren saat ini gitu kan, sedang disorot oleh media kan. Iya, betul sekali itu. Baik dari bullying ataupun kasus mohon maaf seksual dan yang lain-lain, memang banyak gitu. Menurut saya pondok itu ya, kalau dari pandangan saya pribadi yang saya pernah merasakan sekolah formal dan saya juga pernah merasakan mondok gitu. Dulu saya berasal dari pribadi yang buruk, ya boleh saya bilang buruk. Karena dulu ya qadarullah saya ketika di SMP ya, di sekolah SMP itu walaupun bukan SMP MTS ya, Madrasah Sanawiyah, madrasah nih ya, Madrasah Sanawiyah tapi tidak mondok, pulang pergi. Itu saya rasakan memang pergaulannya Masya Allah bebas gitu. Itu setara MTS satunya, apalagi sekolah formal saat ini memang kebanyakan seperti itu. Tapi kalau mau ditanya penting nggak sih mondok gitu kan, menurut saya pribadi ini tergantung peran orang tua. Peran orang tua di balik situ. Iya.
Karena sekarang kebanyakan kan orang tua semua sibuk. Iya sih. Nah, sibuk. Bahkan sekarang yang biasanya bapaknya aja yang kerja, sekarang ibunya kerja juga. Betul, Ustaz. Akhirnya anaknya anaknya terbengkalai gitu. Bukan berarti saya terbengkalai, enggak. Ya, dulu saya ini termasuk yang sangat dididik baik oleh orang tua. Ya, sholat itu dipaksa terus, kami dibiasakan dari kecil untuk sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Tapi memang pergaulan ini jauh lebih mengerikan dibanding parenting dari orang tua. Gitu. Keadaan teman itu bisa mengajak kita ke berbagai hal. Iya, betul sekali itu, Ustaz. Walaupun saya dari kecil dibiasakan oleh orang tua sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ketika saya bertemu dengan teman-teman saya yang terbiasa nongkrong, yang terbiasa ngerokok, akhirnya Pasti. Terbawa. Ketika lagi asik nongkrong, dulu biasanya dengar azan masjid langsung ke masjid, ini nanti dulu. Masih asik ngopi. Nanti dulu masih asik nyanyi dan lain sebagainya gitu. Berarti Jadi betul ya kata orang dulu ya, kalau kita berteman dengan orang tukang parfum maka kita kena parfum. Wangi ya. Tapi kalau berteman dengan pandai besi, minimal kena baunya, bau keringatnya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya penting nggak sih mondok, itu jawabannya tergantung. Karena saya nggak mau juga memaksa orang harus mondok gitu. Ternyata nanti pas mondok anaknya nggak sesuai dengan ekspektasi orang tua gitu. Tapi di balik kata tergantung tadi ya, saya pribadi tanpa mengajak siapapun, saya pribadi lebih condong ke arah pondok gitu. Karena saya dulu berasal dari pribadi awal yang berat gitu. Ketika masuk pondok itu saya menemukan banyak hal yang positif gitu. Pertama kali saya masuk pondok itu, namanya anak liar awalnya. Di sekolah dulu di Madrasah Sanawiyah terbiasa bebas, terbiasa tawuran dan yang lain sebagainya gitu. Walaupun orang tua saya ketat, tapi anak itu jauh lebih pintar dari orang tuanya. Dia cari banyak hal untuk bisa mencari kebebasan tersebut gitu. Jadi ketika di pondok, mau nggak mau kita kan di pondok, mau nggak mau ngaji, yang lain ngaji, ya kita ngaji juga. Apalagi di pondok juga diwajibkan kita untuk terbiasa sholat berjamaah 5 waktu. Itu sudah pasti wajib. Belum lagi dengan kegiatan-kegiatan yang sunnah. Dari sholat sunnah, puasa sunnah, belum lagi kita belajar ngaji dan yang lain-lain lah itu. Baik untuk makanan rohani kita gitu, selain jasmani. Jadi selama saya di pondok itu akhirnya mendapatkan hal yang dari dulu orang tua ajarkan gitu. Di pondok itu ternyata begini loh sholat 5 waktu gitu. Sampai akhirnya tanpa disuruh oleh orang tua mulai ada kesadaran sendiri ketika keluar dari pesantren sampai sekarang. Sudah karena dulu dari pondok terbiasa sholat 5 waktu, terbiasa dengan tilawah, bahkan mulai membiasakan diri saum sunnah, walaupun memang kenyataannya ketika di luar pesantren enggak serajin di pesantren. Tapi seenggaknya gitu. Sehabis keluar dari pesantren itu ada bekasnya gitu. Ada bekas. Tapi memang orang tua sekarang ini banyak yang terburu-buru. Nah itu. Dia mau anaknya itu sebulan di pesantren berubah. Iya. Nah itu saya kurang seret juga terkait dengan hal itu. Terkadang orang tua tuh ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren karena tidak ada pilihan lain. Iya. Itu dia tidak diterima sekolah formal, sekolah mana sekolah negeri nggak diterima. Akhirnya pindah ke pesantren. Itu dia. Akhirnya pesantren ini jadi pilihan mau ndak mau gitu. Iya itu. Padahal ya harusnya ketika memang memiliki keputusan anak untuk dimasukkan ke pesantren itu jadikanlah keputusan pertama. Keputusan utama memang niatnya itu untuk supaya menjadi anak yang lebih baik gitu. Nah, itu. Bukan berarti kalau di luar sama orang tuanya nggak baik, enggak. Iya. Ini kan kembali kepada peran orang tua. Iya. Dia mampu atau tidak gitu. Anda pribadi dulu Ustaz. Sebelum waktu SD itu kan sebenarnya kan sebelum Anda masuk kan Anda pernah pondok pesantren juga dulu. Nah, sebelum Anda masuk pondok pesantren itu ada etikat kuat untuk masuk pondok pesantren. Sendiri. Terdoktrin dari orang tua. Orang tua juga. Nah, ketika saya lulus, orang tua tuh cerita, ketika saya masih kecil atau masih SD, itu harapan orang tua itu tiap malam berdoa tuh agar anaknya masuk pondok pesantren. Masuk pesantren, Masya Allah. Ini memang orang tuanya memang berarti. Iya, karena di kalangan keluarga saya tuh satu pun tidak ada yang masuk pondok pesantren. Nggak ada yang mondoknya. Dari orang tua mama ataupun orang tua bapak. Tuh.
Dan saya dapat ilmu dari bapak itu bilang beliau itu ketika anak tuh tidur doakan dia. Iya. Tuh bisiki dia doakan. Karena saya dapat ilmu dari Pak Kahar nih. 95% itu hidup manusia itu di bawah alam sadar. 55% itu alam sadar kayak gitu. Sehingga ketika tadi ini ilmu yang dipakai bapak itu ilmu yang jarang orang pakai dalam ilmu Islam gitu. Ada sebuah ilmu yang itu saja ilmu itu, tapi orang Islam sendiri tidak tahu apa sih di balik situ, tidak pernah memperdalam. Nah, saya dapat dari Pak Kahar itu. Sehingga ketika anak lulus SD, dengan di sendirinya anak mau sendiri masuk pesantren. Nah, itu itu yang berat itu. Karena kebanyakan anak sekarang masuk pesantren itu dipaksa sama orang tuanya. Nah, itu. Walaupun saya pribadi juga dulu sempat ada sedikit lah itu paksaan dari orang tua, walaupun memang ada juga keinginan pribadi. Kalau saya datang karena adik mondok itu kan, saya tiba-tiba pengen mau ikut mondok aja. Mau ikut mondok juga. Tapi antum luar biasanya bisa hafiz dalam waktu kurang lebih 2 tahun saja. Alhamdulillah itu. Kalau ada kemauan pasti bisa lah gitu. Itu yang mendorong antum untuk hafal kayak gitu. Itu datang dengan sendirinya. Iya. Saya awalnya itu nggak punya ambisi apa itu nggak ada. Karena memang di umuran saat itu yang mungkin pikirannya bebas ya kan, anak-anak SMA kelas 1 itu pikirnya bebas matiin dulu ada yang nelpon. Jadi memang di umuran ketika itu inginnya bebas, jadi kita belum punya itu ambisi untuk hafal Quran ini mau apa tuh nggak ada waktu itu. Tapi karena memang kebetulan waktu yang saya masukin itu pondok tahfiz, jadi mau nggak mau ikut hafalan gitu, sampai akhirnya datang saya lihat kebahagiaan di raut wajah orang tua. Kebahagiaan di situ. Iya, orang tua saya selama ini mungkin melihat saya bandelnya bukan main gitu kan, di SMP dulu dipondokin kabur. Ternyata pas saya mulai menghafal juz 30, juz 29, melihat raut wajah orang tua tuh rasanya tenang gitu hati. Kayaknya ini yang diinginkan oleh orang tua. Itulah pertama sekali saya punya semangat untuk menghafal Quran muncul dengan sendirinya. Pertama kali itu pengen membahagiakan orang tua. Tuh. Dan ketika itu alhamdulillah didorong dengan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Waktu itu saya bersaing dengan adik. Adik saya sendiri. Ya, dia hafalannya sudah sampai, setiap orang tua saya datang saya tanya, "Sudah sampai mana nih hafalannya Hasan?" "Sudah sampai surat ini." Wah, saya ketinggalan. Jadi mau nggak mau di situ makin semangat lagi untuk menghafalkan Al-Qur'an. Jadi kita balik lagi dari pentingnya mondok itu kan. Walaupun sekarang ini memang banyak kejadian-kejadian seperti itu ya, bullying dan yang lain. Jadi yang terpenting menurut saya saat ini selain dengan memondokkan anak itu adalah mencari pondok yang tepat. Mencari pondok yang tepat. Memang pondok itu bagus, tapi nggak semua tempat pondok itu bagus. Begitu juga dengan sekolah formal. Saya tidak sekali-kali menjelek-jelekan, kalau di sekolah formal akan hancur itu, enggak. Betul. Tapi saat ini sulit mencari sekolah formal yang bagus, yang keagamaannya itu sejalan dengan dia pelajaran formalnya. Sementara di pondok kan sudah pasti kalau pelajaran agamanya ditinggikan, tapi juga tidak ketinggalan juga sekolah formalnya ada. Ya seperti di Ribatul Khail ini, pondoknya jalan, formalnya juga jalan, gitu. Kalau perkara nanti bisa sukses atau enggak, masya Allah banyak kok. Banyak lulusan pondok pesantren yang sukses tuh banyak. Jadi presiden. Iya, jadi presiden itu dulunya santri. Amin. Iya, wakil presiden dulunya santri. Ada juga seorang penulis novel terkenal ayat-ayat cinta, Habibur Rahman. Beliau juga dulunya santri. Begitu juga yang menulis novel Negeri Lima Menara. Dulunya santri, jadi santri juga bisa bersaing gitu. Kalau akhiratnya yang mau usah ditanya lah, insya Allah. Untuk anak-anak santri, tapi baik dari umumnya juga, keduniawiannya juga kita bisa bersaing gitu. Bagaimana tidak? Kita di saat yang lainnya enak-enakan, manja-manja di rumah, kita di pondok lagi ngapain? Nyuci sendiri. Iya, betul. Kita harus disiplin dengan waktu. Waktu itu pasti disiplin. Jam makan harus tahu makan. Kalau jam makan nggak makan, kelaparan. Jelas. Jadi di saat itu kita sudah dilatih bagaimana untuk disiplin waktu.
Di pondok secara tidak langsung kita sudah dilatih untuk bagaimana bisa mandiri, mengurus semuanya sendiri, menyelesaikan masalahnya sendiri. Dan bahkan di pondok pesantren ya, selain diajarkan kemandirian, kedisiplinan tentang waktu, kita juga diajarkan bagaimana untuk bisa hemat. Ya, biasanya di pondok-pondok pesantren itu kan uangnya ditakar. Sebulan bolehnya sekian. Wah, kalau di rumah kita bisa, "Ma, minta beli ini, Pak, minta beli ini." Di pondok mau nggak mau di rumahnya orang kaya juga, di pondok semuanya sama kita. Jadi betul-betul harus bisa memanage uang dengan baik. Itu sudah diajarkan sejak kita mondok. Iya, betul. Apalagi nanti ketika sudah dewasa. Gitu. Yang terpenting ketika dia nanti sudah besar gitu. Akan kuliah itu kan biasanya kita pergi kemana-mana tuh. Ke penjuru Indonesia, bahkan ada yang keluar negeri kan ketika kuliah. Bagaimana dia sudah bisa memposisikan diri. Di pondok pesantren itu sudah diajarin dia bagaimana bisa dewasa. Bagaimana dia bisa ngurus dirinya sendiri. Bagaimana yang terpenting dia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah sendiri. Karena ini yang paling penting, yang paling ditakutin orang tua. Biasanya orang tua kan khawatir. Anaknya ada di mana, itu bukan khawatir nggak bisa makan, bukan. Yang dia khawatirkan temannya bagaimana. Yang dikhawatirkan nih kira-kira dia melakukan hal yang baik atau tidak. Dikhawatirkannya ikut ke yang kelompok yang tidak benar, terbawa dengan arus zaman, dengan pergaulan yang bebas seperti itu. Jadi intinya menurut saya, walaupun memang saat ini pondok pesantren sedang disorot ya, sebenarnya dari dulu pasti ada gitu. Di pondok-pondok pesantren ya, bukan hanya di pondok pesantren, di sekolah formal semua pasti ada gitu. Karena yang datang ini kan dari berbagai kalangan gitu. Pasti di setiap tempat itu ada yang membuat hal-hal buruk seperti itu, yaitu semua kembali ke pengurus pondoknya. Jadi sebenarnya setelah kepikiran orang tua tentang stigma pondok pesantren yang jelek kayak gini, kasus seperti ini, sebenarnya bukan pondok pesantrennya. Iya. Bagaimana jangan dipukul rata gitu kan. Iya, betul. Walaupun memang banyak, iya betul. Memang kejadiannya seperti itu, yang ini juga menjadi pelajaran bagi pondok pesantren untuk bisa merawat dan menjaga pondok pesantren itu dengan semaksimal mungkin, dengan serius. Karena orang nitipin anaknya ini nggak main-main gitu. Iya. Kita juga sebagai pengurus di pondok pesantren harus maksimal mungkin untuk mendidik anak yang sudah dititipkan kepada kita. Soalnya di pondok pesantren juga saya tahu itu bahwasanya pondok pesantren itu menjaga anak itu luar biasa gitu. 24 jam kan? Iya itu. Itu musyrif dan musyrifahnya itu menjaga pondok pesantren itu, jaga santrinya, jaga makannya, jaga sholatnya itu. Harusnya orang tua lebih percaya pada pondok pesantren, karena pengawasannya pun 24 jam gitu. Terkait pondok pesantren yang mungkin pondok pesantren yang terjadi bullying mungkin tidak kurang pengawasan di situ. Bisa jadi. Kayak gitu. Kan dari antum bilang tadi saat ada beberapa pondok pesantren yang memang dipilih gitu, agar tadi anak kita pun baik gitu. Nah, ada tips saat mengetahui pondok pesantren mana yang baik kira-kira gitu. Kalau saya sebutkan pondok-pondok pesantren yang terbaik banyak gitu kan. Banyak pondok-pondok pesantren yang terbaik, terutama kalau misalkan untuk tahfiz ya, memang banyaknya di Bogor. Di Jawa itu banyak pondok-pondok tahfiz yang terkenal gitu. Kalau tips untuk mencari pondok pesantren yang baik itu, yang bagus, bagaimana pondok ini bagus atau tidak, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi tetap ikuti kita sampai selesai. Insya Allah nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas tips-tips untuk mencari pondok pesantren. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.